Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di AA Edukasi. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi PKWU atau prakarya, khususnya untuk kelas 7 tingkat SLTP sederajat. Pada video kali ini kita akan mempelajari masih dalam bab 1, yaitu mengenai pengelolaan produk dan proses kerajinan bahan serat alam. Bagi kamu yang baru bergabung dengan AA Edukasi, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan mengklik like, share, subscribe, and comment jika ada yang ingin kalian tanyakan. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baik, yang pertama kita bahas mengenai pengelolaan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, ada penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Kemudian yang ketiga, ada pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. Yang keempat, ada penenunan benang menjadi kain. Benang yang telah jadi bahan baku dapat digunakan untuk membuat makrame dan tapestri. Sedangkan kain dapat digunakan untuk membuat kain ikat celup. Berikutnya, ke proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik dasar kerajinan tekstil adalah segala cara yang digunakan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Adapun teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar ini disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Dengan demikian, penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrame, dan tapestri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menenun. Menenun atau teknik tenun dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat cepan ram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lusi atau lungsing sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Yang kedua, ada menjahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau menggunakan mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintang atau merintangkan sebuah warna. Berikutnya ada mengikat. Mengikat adalah teknik penyatuan atau menyatukan dua benang atau lebih menggunakan ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Setelah itu kita masuk ke dalam produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita harus memperhatikan kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, ada kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya.
Yang ketiga, ada keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Setelah keluasan, yang berikutnya ada keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi saat pelapis atau pewarnaan yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Setelah keamanan, yang terakhir ada keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam berupa hutan yang tersebar di seluruh Nusantara. Selama ini hasil hutan non-kayu yang berasal dari tanaman dan bersifat dapat diperbaharui belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari para pemangku kepentingan di sektor kehutanan. Selain tanaman kayu dan non-kayu, terdapat bahan serat alam yang dihasilkan dari hewan. Produk kerajinan yang dihasilkan dari bahan serat tumbuhan dan hewan sangat banyak dan mudah didapat. Namun, ada pula serat buatan yang dihasilkan dari berbagai bahan campuran, yang juga menghasilkan produk kerajinan yang kreatif seperti kain. Yang pertama kita bahas mengenai produk kerajinan serat tumbuhan. Pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar daun? Daun yang digunakan sebagai produk kerajinan disebut dengan serat alam. Serat alam yang biasa digunakan diantaranya daun eceng gondok, daun pandan, daun jagung, daun pisang atau pelepah pisang, daun kelapa atau janur, daun lontar, daun pandan, dan daun pohon gebang. Selain daun, ada juga akar, biji, dan batang. Eceng gondok termasuk jenis tanaman pengganggu, namun bagi warga daerah tertentu di sekitar atau seperti di Kulon Progo, Yogyakarta, eceng gondok menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Daerah ini menjadi sentra kerajinan tangan dari eceng gondok. Selain eceng gondok, masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat alam ini sudah digeluti oleh perajin di beberapa daerah. Yang pertama, bahan serat dari tumbuhan. Bahan serat tumbuhan merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Bahan serat tumbuhan yang dapat diolah seperti serat pelepah pisang, serat daun pandan, dan serat eceng gondok. Bahan-bahan serat alam dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara dianyam, namun ada juga yang menggunakan teknik tempel atau jahit. Sedangkan proses persiapan pembuatan bahan baku yang digunakan biasanya dengan cara dikeringkan secara alami menggunakan sinar matahari langsung. Untuk menghindari jamur, bahan serat alam harus direndam dahulu dalam waktu tertentu dengan larutan natrium beanoat atau saat pengawetan lainnya sehingga bahan serat alam dapat tahan lama tanpa jamur. Setelah produk serat tumbuhan, berikut ini adalah alat-alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Adapun peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu seperti mesin jahit, mesin tenun, mesin pemisah sabut kelapa, dan aneka mesin lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan bahan serat alam. Setelah alat produksi, yang ketiga ada produksi kerajinan serat tumbuhan. Pembuatan produk kerajinan bahan serat tumbuhan, baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional, memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam yang berasal dari serat atau sabut kelapa dapat diproduksi sebagai keset
atau bahkan sebagai isi bantal. Bahan serat alam dari daun atau pelepah pisang, pandan, ataupun eceng gondok dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Setelah produk kerajinan serat dari tumbuhan, kali ini kita masuk ke dalam produk kerajinan serat dari hewan. Pernahkah kamu melihat kerajinan yang menggunakan bahan dasar serat hewan? Serat hewan yang biasa dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah bulu domba, serat ulat sutra, bulu biri-biri, dan kulit hewan. Apakah di daerahmu menghasilkan banyak semacam ini? Pernahkah kamu melihat bulu domba? Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti shawl, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Adapun yang dibuat sebagai sarung kursi dan taplak. Daerah penghasil bulu domba sebagai besar produk kerajinan diantaranya Tapos di Indramayu. Kerajinan daerah ini menyulap bulu domba menjadi hiasan yang menarik dan kreatif. Masih banyak lagi produk kerajinan dari bahan serat hewan yang sudah digeluti oleh kerajinan atau perajin di beberapa daerah, melihat semakin variatifnya minat masyarakat. Yang pertama, bahan serat dari hewan. Di bawah ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari secara langsung. Bahan serat yang didapat adalah serat wool dari bulu domba, serat sutra dari kepompong ulat sutra, dan serat dari bulu alpaka. Dengan beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan, dan cara pencucian, pengeringan, dan kemudian dipintal, hasil dari pemintalan diperoleh benang yang didapat atau dapat dijadikan sejumlah produk yang bernilai jual tinggi. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Serat domba atau wool memiliki kelebihan diantaranya berat, hangat, dan halus. Oleh sebab itu, bahan serat ini cocok dimanfaatkan sebagai produk fashion. Berikutnya ada alat dan produksi kerajinan serat hewan. Alat yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat alam cukup banyak. Peralatan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Peralatan berikut ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan serat hewan. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam pembuatan kerajinan tertentu seperti alat pintal dan alat penggulung benang. Alat tersebut dapat dibuat dalam bentuk tradisional. Berikutnya ada produk dari kerajinan serat hewan. Pembuatan produk kerajinan serat hewan baik yang dibuat sebagai bahan baku tekstil ataupun yang dibuat sebagai fungsional memiliki prosedur yang berbeda. Bahan serat alam dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra, sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik dasar jahit, tenun, dan rajut. Setelah itu kita bahas mengenai kemasan produk dari kerajinan bahan serat. Penyajian sebuah produk kerajinan disebut juga dengan kemasan. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Bentuk kemasan sangat membantu sebuah produsen mengenalkan produk. Bentuk kemasan sangat membantu para perajin atau produsen mengenalkan dan mendekatkan produk kepada konsumennya. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama menjual produk, yang kedua sebagai melindungi produk kerajinan, yang ketiga memudahkan penggunaan produk, yang keempat memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik.
Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Penting untuk dipahami bahwa produk yang diperuntukkan dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi kemasan atau karya dari kerusakan. Sedangkan jika untuk dipamerkan, maka kemasan lebih berfungsi sebagai penunjang produk utama. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam pengolahan produk dan proses kerajinan dari serat alam. Saya akhiri sampai di sini. Minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.